Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswi satu kebidanan TB. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal Muhammadiyah dari aspek Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pada kesempatan ini tentu dalam bidang sosial dan kesehatan yang selama ini sudah digeluti oleh Muhammadiyah. Saya kira demikian. Langsung saja dari mahasiswi ini presentasi. Iya, Pak. Siap? Terima kasih. Ya, izin share screen dulu ya. Belum, Mbak. Belum terlihat? Masih Ya, sudah, Mbak. Sudah ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Silvi Brianti. Izin untuk presentasi mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak jadid dan tajrid sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Latar belakang, modernitas Muhammadiyah lahir sebagai respon atas sejarah, bukan spontanitas. Nah, ketika rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan kebodohan, semasa rezim kolonial, Muhammadiyah lahir dengan banyak respon. Dan pendidikan modern dan membagikan spirit PKO atau pertolongan kesengsaraan WMOM. Dan ketika masyarakat terlena dalam tradisional dan mencampuradukan ajaran Islam, Muhammadiyah memberikan wacana dan spirit baru, tajdid dan purifikasi. Dan pengaruh gerakan pembaharuan Islam terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai figur sentral pada gerakan Muhammadiyah, melahirkan perspektif Muhammadiyah sebagai gerakan reformis modernis. Sehingga tiga ciri gerakan yang menjadi identitas Muhammadiyah yang terangkum dalam triloginya, yaitu sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Realitas ini merujuk pada sosio-agama di Indonesia, di mana tradisi tahayul, bid'ah, dan khurafat yang begitu kuat dalam terminologi care disebut dengan istilah Islam Jawa. Pengertian tajdid dan tajdid. Pengertiannya, istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jadada yujadidu tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, dan restorasi. Secara bahasa etimologi, tajdid memiliki makna pembaharuan dan pelakunya disebut mujadid atau pembaharu. Sedangkan dalam pengertian istilah terminologi, tajdid berarti pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat. Pengertian tajdid.
berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajdid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Watak Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajdid. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selama ini, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tajdid dalam pemandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi. Munculnya gerakan tajdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslim. Juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaruan setiap 100 tahun. Di sini ada model tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Model tajdid Muhammadiyah. Pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dan yang ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Dengan demikian, model tajdid dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial masyarakat. Model-model tajdid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pendoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas. Sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya, selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Dan masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam keselamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Bentuk khurafat lain yang biasanya dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Gerakan tajdid pada 100 tahun pertama. Pada permulaan abad ke-20 umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dibandingkan sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Syria. Diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di Saudi Arabia. Dan kemudian Jamaluddin Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak, tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram.
Salah satu organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912. Muhammad Kiai Haji Ahmad Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan di Yogyakarta tahun 1968 atau 1969 dari ayah Kiai Haji Abu Bakar, imam dan khatib Masjid Besar Kauman, dan ibu yang bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mewarisi pekerjaan ayahnya menjadi khatib Masjid Besar di Kauman. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal. Tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal 2 anggaran dasarnya yang asli berbunyi dengan ejaan baru. Maka penghimpunan itu maksudnya menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residen Yogyakarta, memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Dan berkat kepribadian dan kemampuan Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat, sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa, dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa. Gerakan Tajdid pada 100 tahun kedua. Tajdid merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Ia akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam ranah agama, tajdid dimaknai sebagai upaya untuk redefinisi makna di tengah-tengah kehidupan manusia yang progresif. Islam seringkali dimaknai penganutnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang senantiasa sesuai di setiap tempat dan zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiga paradigma ini diharapkan mampu menjawab dilema antar teks dan konteks sehingga menghasilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Perkembangan peradaban manusia kini sampai pada era pluralisme dan multikulturalisme. Agama-agama yang selama ini mapan dengan dirinya ternyata mengalami problematika ketika berhadapan dengan realitas luar yang makin kompleks dan plural. Untuk itu, maka harus ada redefinisi terhadap makna dan orientasi agama, sehingga agama senantiasa relevan dengan peradaban manusia. Tantangan selanjutnya datang dari ranah budaya atau kultur sosial masyarakat lokal. Muhammadiyah 100 tahun kedua meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang merupakan suatu keharusan. Misalnya, sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni di samping sebagai gerakan modernisme. Muhammadiyah 100 tahun kedua diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya, baik tujuan jangka menengah, jangka panjang, maupun tujuan ideal yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini diperlukan transformasi baru dalam akuliasasi gerakan yang berbagai bidang kehidupan. Selain transformasi dalam aktualisasi gerakan, juga transformasi di bidang pemikiran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan usaha-usaha lain yang bersifat unggul dan terobosan. Muhammadiyah dituntut untuk terus berpikir dengan inovatif. Dengan demikian, transformasi dakwah dan tajdid yakni melakukan perubahan-perubahan pandangan dan strategi dakwah dan tajdid lebih mendasar sebagai alternatif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, model tajdid dalam Muhammadiyah digolongkan dalam 3 bidang di antaranya. Yang pertama, bidang keagamaan yaitu pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi.
yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Lalu yang kedua, bidang pendidikan yaitu Muhammadiyah mempelopori dan penyelenggaraan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata, di mana bidang pendidikan dipandang sangat penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Yang ketiga, bidang sosial masyarakat Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, lalu posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Di sini ada saran, tajrid atau pembaharuan dalam Islam, khususnya dalam Muhammadiyah, memang harus dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Hal ini untuk melindungi ajaran-ajaran agama yang semakin hari luntur oleh fenomena modern yang berkembang di masyarakat. Pola kehidupan masyarakat modern yang memiliki budaya baru yang lebih bebas cenderung melupakan ajaran-ajaran agama yang sebenar. Terima kasih, mungkin hanya itu. Apabila ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Terima kasih atas presentasinya, Kak Silvi. Silakan pertanyaan mau kolom chat atau langsung raise hand atau buka unmute atau unmute mikrofon. Ya, silakan Mbak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama ya Mbak Silvi. Iya, monggo. Bagaimana peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tarjid? Dan apa saja sih yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dalam hal modernisasi? Itu Mbak. Ya. Ditampung dulu ya jawabannya ya. Monggo yang lain. Ya, saya Mbak. Ya, Saya monggo. Uswalatimah ingin bertanya. Jadi, sebutkan contoh peran dan tantangan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang berwatak tajrid dan tajdid di era sekarang. Seperti itu Mbak Silvi. Ya, Mbak Jusnu. Ada yang lain? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Erika ya tentang bagaimana peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid dan apa saja yang dilakukan sebagai gerakan tajdid dalam modernisasi. Peran Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurnian sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Muhammadiyah telah memberikan suatu ideologi baru dengan suatu pembenaran teologi, industrial, dan modern. Lalu upaya Muhammadiyah untuk melakukan persiapan ke arah transformasi itu misalnya adalah dengan melepaskan beban-beban kultural yang sampai sejauh itu dianggap dapat menghambat kemajuannya. Lalu usaha pemurnian agama untuk membersihkan Islam dari praktek-praktek syirik, tahayul, bid'ah, dan kufarat merupakan bukti yang menjelaskan itu. Dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Dan tajdid lebih banyak menitik beratkan pada pemikiran secara konstekstual
baik itu di bidang hukum maupun bidang lainnya. Begitu Mbak Erika? Ya, Mbak. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Jusnul. Tadi sebutkan contoh peran dan tantangan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang berwatak tajrid dan tajdid di era sekarang. Perannya sebagai katalisator gerakan pembaharuan sesungguhnya telah cukup baik dimainkan oleh Majelis Tajrid dalam sejarah Muhammadiyah. Dan contohnya dari bidang pendidikan, yaitu Madrasah Mu'alimin atau Mu'alimat, Pendidikan Ulama Tajrid Muhammadiyah atau PUTM, dan pesantren-pesantren Muhammadiyah perlu mendapatkan perhatian khusus dari Majelis Tajrid. Lalu bidang sosial masyarakatnya, yang pertama ada rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, posyandu lansia. Dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah itu adalah melemahnya solidaritas antar warga Muhammadiyah, adanya ego sektoral dalam pengelolaan amal usaha, dan tarikan pada politik praktis, melemahnya gerakan dakwah, dan mencoba-coba ikut paham yang tidak sejalan dengan Muhammadiyah, dan terakhir menurunnya penguasaan ilmu-ilmu agama. Begitu Mbak Jusnul, sudah jelas? Nggih, terima kasih Mbak Silvi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Mbak, saya Nadia Alina Putri izin bertanya. Ya. Apa yang menjadi karakteristik tajdid Muhammadiyah? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke. Apa yang menjadi karakteristik tajdid Muhammadiyah? Karakteristik tajdid Muhammadiyah itu organisasi atau gerakan Islam yang berwatak tajdid atau pembaruan jiwa. Yaitu pikiran dan tindakannya selalu bersifat pembaruan yang membawa pada perubahan ke arah kemajuan yang berkeunggulan. Jadi tindakannya selalu bersifat pembaharuan, Mbak, untuk merubah ke arah kemajuan yang berkeunggulan. Karakternya begitu. Ya, nanti bisa dijelaskan sama Adi. Ada yang lain? Ya, izin bertanya Mbak Silvi. Oh iya, Mbak Nur, monggo. Berikan contoh gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diaplikasikan di tengah masyarakat umum, Mbak. Seperti itu. Sudah jelas belum, Mbak Silvi? Oh iya, sudah jelas, Mbak Nur. Oke, terima kasih. Ya, berikan contoh gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diaplikasikan di tengah masyarakat umum. Yang pertama, mengadakan dakwah Islam, lalu memajukan pendidikan dan pengajaran, terus menghidupkan masyarakat menjadi tolong-menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda, dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Itu contoh-contoh gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid dari kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti, Mbak Nur? Oke, Mbak Silvi, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain sebelum diselesaikan? Iya, Mbak Silvi, saya izin bertanya. Ya, monggo Mbak Ruby. Ya, perkenalkan saya Rubiana. Saya izin bertanya nih, Mbak. Tadi kan sampean sudah menjelaskan di PPT tentang tajdid. Kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran tajdid tersebut, nggih? Bisa tolong disebutkan? Oh, iya. Sama-sama.
Pertanyaannya, siapa yang menjadi sasaran tajdid? Tajdid yang dimaksud adalah dalam gerakan Muhammadiyah adalah pembaharui cara berpikir sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Bukan pembaruan ajaran Islam, tetapi cara berpikir umat Islam yang perlu diperbarui. Jadi sasaran gerakan tajdid adalah manusia itu sendiri, karena manusia yang bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Jadi jawabannya manusia, seluruh umat manusia, Mbak Ruby. Gimana Mbak Ruby? Oke, Mbak Silvi, terima kasih. Ya, mungkin cukup. Termute itu. Mbak Silvi, mikrofonnya unmute. Ya. Ya, Pak. Saya serahkan kembali ke Pak Ading ya. Iya, terima kasih Mbak Ya. Silvi. Ya, bagus sekali ya presentasinya dan juga jawaban-jawabannya ya. Cukup menguasai materi ya. Dan juga pertanyaan yang menarik. Ya, bisa nanti pertanyaan lanjut di kolom chat. Ini mau sampai zuhur, nanti setelah zuhur free atau bagaimana? Dilanjutkan saja kali ya Pak ya. Mau. Setelah zuhur lanjut atau ini sekalian? Ini sekalian aja Pak. Oh ya, berarti setelah zuhur ini ya mandiri ya. Terus. Setelah Ya. zuhur Ya. dilanjutkan tadarus mandiri. Oke, terima Ya. kasih. Saya coba share screen. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu ya, pembahasan ini hanya terkait gerakan sosial, tapi ini ada pembaruan. Kita juga membahas sedikit tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya, yang berwatak tajrid, pemurnian, purifikasi, dan berwatak tajdid atau pembaruan ya, atau inovasi atau modernisasi dalam bidang sosial dan kesehatan ya. Ya, tentu secara lahiriah bisa kita lihat amal usahanya di bidang sosial, misalnya pantai asuhan anak yatim, duafa, dan juga panti jompo, bahkan ada rumah miskin. Dalam bidang kesehatan tentu lebih menonjol lagi ya, karena kesehatan ini secara fisik ya, lahiriah bangunannya lebih wah lah ya, bahkan sampai bertingkat-tingkat ya. Tadi sedikit sudah dibahas bahwa secara umum Muhammadiyah memiliki dua watak ya, dua watak tajrid atau purifikasi dan tajdid yaitu dinamisasi. Nah, ini yang nanti bisa kita pilih ya. Tajrid atau purifikasi ini tentu dalam konteks akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Ini yang harus kita tiru dalam Al-Quran dan hadis, tidak boleh diotak-atik, baik ditambahi maupun dikurangi. Kecuali sudah ada ketentuannya ya. Misalnya sholat ya, sholat bisa dijamak qashar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tajdid yang bermakna dinamisasi. Ini tentu dalam bidang muamalah duniawiyah. Karena Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Riwayat ini dikutip setelah Nabi mendapat pertanyaan dari salah seorang pemilik kebun yang meminta saran Nabi bagaimana agar kebunnya dapat panen melimpah. Nabi hanya menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, ini nanti yang secara cerdas harus bisa kita pilih ya. Sunnah-sunnah Rasul ya. Ada sunnah Rasul yang wajib kita ikuti,
Sunnah itu kan kebiasaan ya, sunnah atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti, dan ada sunnah atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti, atau bahkan malah menjadi wajib kita rubah atau kita modernisasi. Ya, yang wajib kita ikuti ya tadi dalam bidang akidah, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, haji, dan juga akhlak. Lalu sunnah yang tidak harus kita ikuti dalam konteks muamalah duniawiyah. Ya misalnya Nabi itu senang atau suka atau memiliki kebiasaan makan kurma. Ya kita tidak wajib suka kurma, kita tidak wajib seperti itu dalam konteks muamalah duniawiyah. Atau Nabi suka memanah, sunnah ya, sunnah Rasul memanah, kebiasaan Rasul. Yaitu kebiasaan Rasul, tapi kita tidak wajib mengikutinya. Boleh kita tidak suka memanah, apalagi di era sekarang. Mungkin memanah ya sudah ketinggalan zaman ya, sudah eranya roket, masa kita mau masih main panah-panahan. Nah, ini yang harus kita pilih. Mana sunnah Rasul yang wajib kita ikuti apa adanya tanpa pembaruan, mana sunnah Rasul yang justru harus ada pembaruan di dalamnya. Inilah spirit yang hendak ditangkap oleh Muhammadiyah ya. Ya, sebelumnya sebagai prolog ya, kata-kata atau definisi pembaruan ya, ada nomenklatur lain ini ya, dari beberapa pandangan tokoh tentang operasionalisasi agama di wilayah sosial kemasyarakatan di Indonesia ya. Gampangnya ya teknisnya ya. Seperti pertama, Muslim Abdurrahman menelurkan gagasan tentang teologi transformatif. Yang kedua, Harun Nasution meluncurkan teologi rasional. Nurholis Majid ya, menelurkan gagasan tentang Islam inklusif, ya, Islam yang lebih terbuka. Ya. Munawir Sajali tentang kontekstualisasi. Tadi yang saya sampaikan dalam muamalah duniawiyah, ada ruang yang sangat lebar untuk melakukan kontekstualisasi sesuai zamannya. Gampangnya, sunnah Rasul, kebiasaan Rasul menaiki unta ketika haji, kita tidak harus naik unta ya. Saya kira kalau di zaman Rasul sudah ada pesawat ya, pasti Rasul akan lebih memilih pesawat karena lebih hemat, lebih cepat, dan lebih nyaman ya, ber-AC ya, dingin. Kemudian yang kelima, gagasan dari Kuntawijoyo tentang Islam profetik. Yang keenam dari Abdurrahman Wahid almarhumah, Allah yarham ya, Gus Dur tentang pribumisasi Islam. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah gagasan tentang tauhid sosial yang digagas oleh Profesor Dr. Amin Rais. Tauhid bukan hanya berbicara tentang hablum minallah, tapi bagaimana tauhid juga berimplikasi pada hablum minan nas ya, atau tauhid sosial. Ya, silakan yang mau izin kamar mandi ya. Oke. Nah, dalam bahasa akademis, agama menjadikan manusia soleh atau baik secara ritual dan sosial. Ya, harusnya seperti itu. Agama bukan hanya baik secara ritual, bukan hanya baik hablum minallah, tapi juga baik hablum minannasnya. Yang kedua, landasan nilai teologis yang diusung oleh Muhammadiyah yaitu fikih al-ma'un. Di Muhammadiyah terkenal dengan teologi al-ma'un. Nanti dibaca, dipelajari ya. Kemudian yang ketiga, melalui konsep inilah nantinya Muhammadiyah mampu tampil sebagai ummatan wasaton yang membawa rahmat bagi semesta alam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Itu yang dikatakan oleh Allah bahwa Allah telah menjadikan kita semua sebagai ummatan wasaton. Umat tengahan yang punya ciri pertama, ummatan wasaton berarti khairu umat terbaik
yang dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 dicirikan adalah mereka umat yang beriman dan berani beramar ma'ruf nahi mungkar, berani mengajak kepada kebaikan dan berani mencegah kemungkaran, kejahatan, kezaliman, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Makna umatan wasaton adalah yang pertama khairu umat atau umat yang terbaik. Yang kedua adalah umat yang utama, umat yang dianggap penting, ya, memiliki peran penting. Yang ketiga adalah al-ummah al-adil, ya, umat yang adil. Yang keempat yaitu yang seimbang, seimbang dalam orientasi hasanah di dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, umatan wasaton bermakna moderat. Moderat itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya. Tidak radikal, tapi juga tidak liberal. Materi pembahasan ya tadi secara umum tentang gerakan sosial dan gerakan kesehatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan. Ada nilai kemanusiaan, ada ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Misalnya nilai kemanusiaan tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Ya, kita anak Adam, manusia, ya, dimuliakan oleh Allah, diberi rizki dan dilebihkan dari kebanyakan makhluk yang lainnya. Nah, tentunya hanya manusia ya yang diberi akal dan hati yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Bahkan dibandingkan malaikat, ya. Malaikat yang disebut sebagai makhluk suci ternyata tidak diberi tantangan oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Justru manusia yang dijadikan. Karena kelebihan tadi, kita memiliki akal dan hati. Akal sebagai pengembangan kita, hati sebagai screening kita ya, untuk memilah mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 13. Di sini diceritakan secara jelas bahwa kita diciptakan baik terdiri dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku. Intinya adalah lita'arafu, agar kita saling mengenal. Jika saling mengenal, kemudian kita tingkatkan pada li tafahum, saling mengenal, kemudian tafahum, saling memahami. Ta'aruf, tafahum, baru ta'awun, ya, saling tolong menolong, dan terakhir adalah at-takaful, yaitu saling melindungi. Karena dikatakan di sini inna akramakum indallahi atqakum, ya, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bukti hadis ya tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Indikator kemuliaan tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah bernilai religi, ar-rahmah, bernilai syukur dan ta'awun. Nilai iman. Nilai iman ini diceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ketika Allah menguji umatnya dengan perubahan kiblat. Yang tadinya kita sholat menghadap Nabi, sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian pada rakaat kedua berubah, pindah menghadap Masjidil Haram. Ujian keimanan ini menjadi polemik ya, karena ketika itu umat Nabi yang tidak percaya dengan atau kurang kuat imannya mempertanyakan kenapa dalam beragama main-main, kenapa kiblatnya kok berubah-ubah. Padahal ini hanya sebagai ujian dari Allah.
Karena sesungguhnya yang hakikat itu bukan kemana kita menghadap, tapi yang hakikat ini adalah tadi hablum minallah dan hablum minannasnya harus seimbang secara sederhana seperti itu. Seperti sholat ketika kita di dalam kendaraan, kita tidak harus menghadap kiblat. Kita mengikuti kemana kendaraan itu melaju ke depan. Itu salah satu bukti bahwa hakikat dari keimanan itu dalam sholat bukanlah arah kiblatnya. Walaupun secara fikih, jika tidak dalam kendaraan, kita tetap harus sholat menghadap kiblat. Kedua, nilai ar-rahmah. Ada ya, rahmah sangat tinggi seperti hadis pertama dari Muslim. Dikatakan tidak beriman seorang yang tidak beriman seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Luar biasa ya. Ini ya dinamakan ihsan. Rasulullah juga pernah mengatakan ketika diminta mendoakan agar melaknat orang lain, Nabi menjawab, saya diutus bukan untuk melaknat, melainkan sebagai rahmat. Inilah keunggulan Nabi dengan akhlakul karimahnya ya. Perbuatan jahat seseorang selalu diupayakan Nabi dibalas dengan kebaikan. Dan nilai syukur ya, yang menjadi hukum alam, menjadi sunatullah. Karena bukan hanya orang Islam yang percaya bahwa ketika kita bersyukur maka nikmat itu akan semakin banyak. Ini bahkan dipercaya oleh seorang ateis, ya, orang-orang ateis. Mereka menyebutnya sebagai hukum alam. Makin banyak memberi, kita akan makin banyak menerima. Walaupun kita tidak tahu balasan itu dalam bentuk lain yang mungkin tidak terlihat secara lahiriah. Nilai ta'awun tadi ya, dimulai dari ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong-menolong, dan takaful, saling melindungi. Gerakan pada fakir miskin dan anak yatim. Ya, ini ada dalam kamus bahasa ya, pengertian tentang orang fakir dan orang miskin. Orang fakir ya, orang yang sangat berkekurangan, tidak punya pekerjaan. Orang miskin tidak berharta benda serba kekurangan, tapi masih punya pekerjaan. Ini juga salah satu bukti bahwa bagaimana tadi sisi keseimbangan itu sebagai umatan wasaton, ketika setelah selesai sholat kita segera bermuamalah duniawiyah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 198 sama ya, tentang menjaga hablum minallah dan hablum minannas secara seimbang. Peringatan ya, ini 1-2 peringatan tentang tidak berlebihan dalam mencintai harta ya, karena sudah jelas ya, seperti adanya zakat ya 2,5% itu sebenarnya sebagai bukti batas kebakhailan kita ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan berapapun kita usahakan keluarkan ibadah maliyah 2,5%. Maksimum sepertiganya. Itu yang ada dalam riwayat. Karena Abu Bakar pernah ingin menyumbangkan seluruh hartanya, tetapi tidak diperkenankan oleh Nabi. Cukup sepertiga maksimal, minimal 2,5%. Nah, ini Quran surah Al-Ma'un ya. Ketika Ahmad Dahlan mengajarkan berulang-ulang kali kepada para jamaahnya sampai jamaahnya instruksi, mungkin bosan ya, karena sudah berkali-kali kau yang dipelajari Al-Ma'un terus, sudah bisa membacanya, sudah hafal, sudah tahu artinya. Kemudian Ahmad Dahlan mengatakan, mulai pagi ini saudara-saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Ya, setelah tahu Al-Ma'un artinya, terjemahnya, tafsirnya, agar segera setelah pengajian mencari orang miskin. Artinya apa?
mengedepankan amal perbuatan, diamalkan, bukan hanya dibaca, dipelajari, tapi diamalkan. Kalau sudah dapat, bawa pulanglah ke rumahmu masing-masing. Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik, berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumah. Sekarang juga pengajian saya tutup dan saudara-saudara melakukan petunjuk saya tadi. Ini kata-kata Ahmad Dahlan, semangatnya memang amaliyah ya, pada pengamalan. Ahmad Dahlan sedikit mentafsirkan Al-Quran, tapi lebih memprioritaskan pada pengamalan. Bagaimana dalam Quran surah Al-Ma'un ini segera diamalkan, yaitu dengan salah satunya mendirikan PAY, mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah. Itu bagian dari pemahaman Ahmad Dahlan bahwa Al-Ma'un ini memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Ini dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25 ya. Lagi-lagi peringatan tentang kita manusia ya yang memiliki sifat keluh kesah, lagi kikir. Kadang kita ketika berbuat kikir, ketika imanan kita turun ya. Padahal apa yang kita berikan sesungguhnya akan kembali kepada kita ya. Al-Quran mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri. Itu yang tadi disebut oleh orang-orang non-muslim sebagai hukum alam. Ya, mungkin agama lain mengatakan karma, pasti ada karmanya. Kalau dalam Islam bukan karma tapi pahala ya, sebutannya pahala. Pahala ini bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Menurut Profesor Omar bin Hidayat, ketika balasan kebaikan itu Allah berikan di akhirat, itu sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Walaupun tetap balasan dunia itu tetap akan ada ya. Ya, itulah dalam bahasa kita disebut sunatullah. Dalam bahasa mereka atau bahasa umum hukum alam, dalam bahasa agama tertentu disebut sebagai karma. Tapi dalam bahasa kita disebut dengan pahala, baik pahala dunia maupun pahala akhirat. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Ya tadi bahwa teks-teks Al-Quran tadi ya, diterjemahkan dalam kegiatan nyata, dalam kegiatan praksis sosial, amaliyah atau tindakan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial. Nah, ini pelayanan kesehatan Muhammadiyah. Masuk ke kesehatan di rumah sakit, Muhammadiyah sudah pertama mendirikan Balai Kesehatan tahun 1918. Kemudian yang kedua, 8 tahun kemudian di Surabaya. PKU pertama itu PKU yang ada di Jogja ya, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini pelayanan sosial Muhammadiyah. Ya, visi Muhammadiyah memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Ini data sampai tahun, kalau yang kanan sampai tahun 2020 ya. Di tahun 2020 ini Muhammadiyah sudah memiliki 164 perguruan tinggi, memiliki 17.117 dosen, memiliki 554.000 mahasiswa, ya, memiliki 1.843 prodi. Ya. Dimulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ada kesehatan rumah sakit, pendidikan, sosial panti asuhan, bahkan masjid ya. Ini salah satu bukti orientasi Muhammadiyah. Kemudian ada juga dalam bidang pendidikan ya. Bahkan sekarang sudah mendirikan sekolah ya di Australia, perguruan tinggi di Malaysia. Visi pendidikan Muhammadiyah, terbentuknya manusia
pembelajar yang bertakwa. Ya, saya kira itu karena sudah berkumandang azan zuhur, kita akhiri saja. Monggo setelah zuhur dilanjut dengan tadarus mandiri nggih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon izin.